Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya saat hamil ataupun sedang hamil, wanita itu akan mengalami perubahan. Nah, perubahan pada tubuh itu pasti akan terjadi. Ya, misalkan perutnya membesar, kemudian nanti berat badannya bisa naik, ya. Nah, teman-teman harus mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi itu perubahan normal atau tidak. Kalau seandainya teman-teman tahu perubahan yang tidak normal, nah teman-teman bisa waspada, bisa melakukan tindakan ya supaya tidak menimbulkan masalah. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas kenali tanda bahaya pada kehamilan. Kenapa harus mengetahui tanda normal dan tanda tidak normal? Ya, kalau seandainya memang tanda tersebut merupakan tanda bahaya, teman-teman bisa mengantisipasinya, tindakan apa yang harus dilakukan, pertolongan apa, ya. Jadi teman-teman bisa minta pertolongan ke medis misalkan. Nah, jadi biar kehamilannya aman, ibunya juga aman. Nah, jadi ada beberapa tanda bahaya pada kehamilan. Yang pertama itu adalah nyeri perut. Nah, nyeri perut kok bahaya, Dok? Ya, nyeri perut sebenarnya nggak masalah kalau nyerinya ringan, ya. Ringan, muncul sebentar terus hilang, ya itu normal-normal saja kalau seandainya hamil. Nah, yang jadi masalah kalau seandainya nyeri perutnya itu hebat. Ya, hebat, nggak hilang-hilang. Ya, dalam waktu yang lama. Nah, ini kan sudah tanda bahaya, nggak normal lagi ya. Kalau nyeri perut hebat, kemudian juga lama, itu sudah nggak normal. Apalagi kalau teman-teman nyeri perutnya itu seperti tajam ya, tajam, tertusuk, kram, ya kemudian nyeri perutnya semakin lama semakin sakit ataupun bertahan begitu saja dalam waktu yang lama. Bahkan ada keluhan lain ya, misalkan sampai sakit di kaki, sampai sakit di bahu, di dada, sampai muntah misalkan, atau sampai demam, ya itu bisa menandakan masalah-masalah lain ya, entah itu infeksi, entah itu mau persalinan prematur ya, ataupun ada usus buntu mungkin. Ya, jadi teman-teman harus mengetahui karena bukan hanya ibu saja yang perlu diperhatikan ya. Bayi yang di dalam kandungan juga harus diperhatikan. Dok, kalau saya hamilnya masih kecil nih, Dok. Baru 1 bulan atau 2 bulan kurang lebih. Nah, tapi saya sakit perutnya terus-terusan. Nah, bisa saja ya ada tanda infeksi atau infeksi saluran kemih. Misalkan kehamilannya di bawah 1 bulan atau 1 bulan, bisa nanti kehamilan ektopik ataupun kehamilan yang di luar rahim. Nah, jadi memang harus diketahui ya tanda bahaya ini. Yang kedua, perdarahan. Kalau seandainya perdarahannya cuma flek sedikit ya, cuma sekali, ya itu normal, ya masih dianggap normal. Tapi kalau seandainya perdarahannya itu banyak, mengalir, merah segar, ya ini merupakan tanda bahaya pada kehamilan yang harus ibu hamil ketahui. Ya, baik suaminya juga harus tahu kalau melihat istrinya ada perdarahan, ya ini nanti takutnya tanda keguguran. Nah, jadi harus langsung dibawa ke medis, ya diperiksakan ada apa. Ya normalnya kehamilan itu tidak mengeluarkan perdarahan, apalagi masih di trimester pertama, ya trimester kedua. Yang ketiga, demam tinggi. Nah, kalau ibu hamil demam, ya apalagi demam tinggi, ini bisa mempengaruhi bayinya. Siapa tahu ibu hamil demam itu karena adanya infeksi, ya ibu hamil mengalami infeksi pada tubuhnya. Nah, apalagi kalau demam tinggi, ibu hamil mencoba minum obat penurun panas, misalkan paracetamol, nggak turun, ya sebaiknya langsung bawa ke dokter ya untuk diperiksa. Jadi biar tidak berlarut-larut demam tingginya, karena demam tinggi ini juga merupakan tanda bahaya pada kehamilan. Yang keempat, sakit kepala. Nah, kalau seandainya sakit kepala, ya kalau masih wajar, ya sakitnya ringan sesekali kemudian hilang, ya itu masih wajar ya. Ya entah banyak pikiran, entah kurang tidur, ya sakit kepala ringan itu wajar. Tapi kalau sakit kepalanya sudah hebat, ya ini sudah nggak wajar lagi. Apalagi kalau ibu hamil merasa ini saya nggak pernah seumur hidup sakit kepalanya seperti ini baru pertama kali sakitnya kok seperti ini. Nah, kemudian sakit kepalanya di satu sisi ataupun di kedua sisi. Nah, apalagi kalau seandainya sakit kepalanya juga sampai membuat ibu hamil muntah, ya muntah atau pandangannya kabur. Nah, ini hati-hati, siapa tahu ibu hamil mengalami preeklamsia, ya peningkatan tekanan darah pada kehamilan, ya takutnya darahnya tinggi.
Nah, sebaiknya ketika mengalami hal itu, ya nggak apa-apa dicek ke dokter. Karena ini merupakan tanda bahaya kehamilan juga. Yang kelima, tangan dan wajah bengkak. Nah, ibu hamil kalau mengalami tangan dan wajahnya bengkak, ya, ini merupakan kondisi yang tidak normal. Ya, tangannya bengkak sampai kesulitan untuk menekuk, ya, sampai kesulitan untuk memakai cincin, pakai gelang, pakai jam misalkan. Mukanya juga sampai susah membuka mata, mulutnya jadi sembab, pipinya sembab gitu ya. Nah, sebaiknya teman-teman periksakan ke dokter, apalagi kalau sampai ada kesemutan ataupun mati rasa. Yang keenam, mual muntah berlebihan. Nah, ibu hamil kalau morning sickness, yang muntah pagi hari, yang nggak nyaman di pagi hari, ini merupakan kondisi yang normal di awal kehamilan. Kalau seandainya mual muntahnya sudah berlebihan, sampai ibu hamil nggak bisa minum, nggak bisa makan, terasa lemas, ya nggak bertenaga, nggak berenergi, ya nggak bisa minum sampai dengan 8 jam, nggak bisa makan seharian, ya ini sudah nggak wajar lagi ya. Ini namanya hiperemesis gravidarum. Ya, jadi mual muntahnya sudah bukan yang normal lagi, ya butuh pertolongan medis, ya butuh bantuan medis. Nah, takutnya kalau dibiarkan saja, nah ini bisa mempengaruhi pertumbuhan bayinya, kesehatan bayinya, dan juga kesehatan ibunya ya. Ibunya bisa drop nanti. Ya bisa lemas, bisa kekurangan cairan karena nggak ada yang masuk cairan, minum nggak bisa, makan apa lagi. Nah, ini perlu dibawa ke dokter. Ini merupakan tanda bahaya juga pada kehamilan. Yang ketujuh, bayi tidak bergerak. Nah, ketika ibu hamil mengandung, ya, itu usia 5-6 bulan sudah bisa merasakan gerakan bayi, entah itu tendangan bayi, entah itu gerakan bayi pas berubah posisi. Nah, ibu hamil sudah bisa merasakannya. Nah, di situ saat ibu hamil merasakan gerakan bayi, ya ibu hamil tahu, wow ini bayi saya bergerak, oh bayi saya sehat. Nah, hanya seperti itulah ya ibu hamil mengetahui kondisi bayinya. Nah, tetapi kalau seandainya selama 2 jam ibu hamil tidak merasakan gerakan bayi, ya normalnya bisa dirasakan 10 kali. Kalau nggak ada gerakan selama 2 jam, ya sebaiknya langsung ke dokter ataupun gerakannya berkurang. Nah, atau ibu hamil bisa menonton video saya tentang gerakan bayi saya berkurang ya. Nah, ini informasi yang lebih lengkapnya, tinggal ditonton, diklik saja, diketik. Nah, jadi ibu hamil perlu merasakan gerakan bayi di dalam kandungan. Yang kedelapan, sakit saat buang air kecil. Nah, normalnya kita buang air kecil itu nggak sakit, ya nggak akan terasa sakit. Nah, kalau ibu hamil mengalami sakit buang air kecil, takutnya infeksi saluran kemih. Nah, takutnya nanti infeksi ke ginjal, ya bisa mempengaruhi kehamilannya, nanti bisa terjadi persalinan prematur. Nah, jadi kalau seandainya ibu hamil mengalami sakit saat kencing ataupun infeksi saluran kemih, sebaiknya diobati sampai tuntas, ya jangan dibiarkan saja. Nah, takutnya mempengaruhi kehamilannya. Oke, itu tadi ya tanda bahaya pada kehamilan yang harus diketahui, wajib diketahui baik untuk ibu hamil, baik untuk suaminya ataupun untuk orang serumahnya. Biar tahu, biar bisa mantau, biar bisa mengingatkan kalau ada yang aneh. Jangan lupa like, share dan komen. Ya, sebarkan video ini, viralkan video ini supaya makin banyak yang tahu informasi sehat ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.